Well, hola people. Sugeng Enji. Back again bersama saya Alfian, full Virgin Marathon. Dan saya Burhan Prifor Sumatera. Di channelnya Kudetek. Kita lanjut ke kategori laptop 13 sampai 15 juta. Jeng 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 jeng. Ada 5 nominasi Bapak Burhan di sini. Kebanyakan laptop gaming yang kita review ya. Laptop gaming. Oke. Nominasi pertama Bapak Alfian ada apa tuh? Asus Gaming V16 ya. Asus Proses- Gaming V16. Prosesor baru tuh. Prosesornya baru, tapi sebenarnya ketika kita buka itu adalah Core i7 13620H, ya kan? Sama seperti K16 ya. K16 ya kan 13620H Iya. kan. Jadi Core 5 ini bukan ada ultranya ya. Iya. Ini Core tanpa Ultra 5 210H adalah sebuah refreshment dari Core i7 13620H. Gitu loh. Dan ini GPU udah pakai 40 series, 4000 series, RTX 40 56 GB ya. RAM-nya DDR5 16 GB, terus storage-nya 512, ada yang versi yang lainnya juga. Cuma menurutku ya V16 ini dibilang entry level nggak juga sih. Entry level tadi yang K16. Bener. Ini udah mid range laptop gamingnya Asus jatuhnya. Karena harganya Emang nggak ada Asus TUF Gaming yang 15 juta? Nggak ada udah. lagi-lagi database. Kita nggak nge-review. Bukan nggak nge-review, emang Pasti ada. nggak ada cuy, itu SKU lama itu. Oh, SKU SKU udah 2023 yang masih pakai RTX 30 series, ada yang pakai 1660, gitu-gitu loh. Jadi Asus TUF Gaming tuh sekarang harganya udah 18 ke atas. Yap. Literally kayak kalau kamu mau beli laptop Asus TUF Gaming, berarti harus ngerogoh kocek segitu. Oke, nominasi pertama ini apa sih plus minusnya? Asus Gaming V16 itu webcamnya udah 1080p, Wow. RAM-nya bisa di-upgrade. Wow loh. Wow, laptop gaming 1080p. Wow loh. Aku sih bodoh amat yang webcam ya. RAM-nya bisa di-upgrade itu penting buat sebuah laptop gaming. Tapi memang harga segini layarnya masih belum 100% sRGB ya. Layarnya masih biasa aja. Onde-mande. Aku sih berharap ya laptop gaming 15 inci itu udah minimal 90%-an sRGB lah gitu loh. Walaupun nggak perfect gitu ya. Terus walaupun RAM-nya di sini udah bisa di-upgrade, minusnya dari Asus Gaming V16 itu adalah SSD-nya nggak bisa di-upgrade. Menurutmu mending RAM-nya yang nggak bisa di-upgrade atau SSD-nya nggak bisa di-upgrade? Menurut teman-teman gimana? Mending dua-duanya upgrade lah. Ya kan kalau ada opsi. RAM sih. SSD soalnya bisa diakali pakai external storage. Sedangkan RAM nggak bisa ya? Nggak bisa pakai apa kalau di HP itu? Virtual RAM. Baru mau dibilang ya. Iya. Download RAM. Terus Goblok. karena memang ini ada sebuah laptop gaming entry level kalau kata Asus, dia nggak ada utilitasnya, nggak ada kayak apa sih sebutannya tuh? Armory Crate. Armory Crate ya? Tapi Adanya ini My Asus. 15 juta, Bro. Mahal banget. Mahal tuh. banget. Oh, jangan dihujat dulu ya. Jangan dihujat dulu ya. Yaudah itu dia untuk nominasi pertama di 13 sampai 15 juta. Nominasi kedua tuh ada Pongo 750. Iya. Ini yang nanyain Pongo mana, Bang? Ini. Ini Pongo Ini. baru masuk di rank harga segini. Pongo nggak masuk. Ini masuk nih. Masuk. Jadi Pongo 750 ya bahkan sampai Pongo termahalnya juga masih pakai Core i7 13620H, Bre. Oke, kita lanjut ya. Axio Pongo 750 ini kita masukin karena dia pakai RTX 4050 6GB, harganya 14 juta kecil. Dia pakai Core i7 13620H. Plusnya banyak nih. Plusnya Tentu aja. dia udah pasti garansinya 3 tahun plus ADP, ya kan? Terus RAM sama SSD-nya bisa di-upgrade. Jadi nggak perlu milih tuh. Iya. RAM sama SSD-nya tuh bisa di-upgrade semua. Terus ada utilitas control center-nya. Tanpa menghauskan garansi lagi ya. Iya, upgrade sendiri bisa. Nah, sebenarnya yang paling penting dari sebuah laptop gaming tuh punya utilitas dulu loh. Yup. Software itu penting untuk sebuah laptop gaming. Benar. Karena kita bisa ngatur fan speed, ya kan. Kalau dia jalan auto, ada orang tersinggung, kipas lu berisik, brengsek gitu ya. Dilempar kopi, cyanida tuh. Jadi laptop gaming itu minimal banget punya software utilitas. Oke ya. Tapi Axio Pongo 750 tuh ada minusnya. Sayangnya Kualitas layarnya. Kenapa sih laptop gaming ini harganya 15 juta loh? enggak, ini 14 ini 14 juta. 14 Enggak, kecil. ada loh LOQ harga 11-12 juta, layarnya 100% sRGB, memang terlalu OP itu. Apa nggak malu ya? Webcam 720p pasti. Webcamnya 720p ya. Fan full loadnya 500 RPM. 5.000 RPM. Memang kenapa 5.000 RPM? Berisik ya? Ya sebenarnya nggak seberisik Nitro V15 sih. Nitro V15 tuh 7.400 RPM Oh. Nitro. Jadi menurutku sih 5.000 RPM oke lah ya. Oke, nominasi ketiga ada apa tuh, Bro Alfian? Wah, ini sih aku suka banget sih. Ini aku setuju sih. bener. Nitro V16. Ini desainnya Bayu coba lihat fotonya Bayu. Cakep ini. Desainnya itu
ada DNA Predatornya. Bener. Itu logo nitronya kalau dibelah. Keparo. Iya, itu sebenarnya logo nitronya adalah logo Predator yang dibelah dua. dibelah. Jadi sebelum kamu pakai Predator, kamu pakai nitro dulu yang ini. Kelebihannya selain desain, Desainnya cakep sih. udah. Udah ya. Tapi emang bikin jatuh cinta jujur Jujur aja ya, ya. iya. Jujur aja. Proses- Aku pikir LOQ tuh udah paling cantik. Ternyata ini Nitro V16 oke ya. Ini Iya. tapi Nitro V16 tahun lalu. Tahun ini ada yang lebih cakep lagi karena ada kelahiran S-nya. baru S-nya. Iya, tapi itu udah Facelift. Harganya udah nggak masuk akal ya. Iya. Oke, ini Nitro yang masih bisa kalian beli karena harganya nggak sampai 14 juta. benar. Kalau tanggal kembar bisa lebih murah lagi. Prosesornya juga ternyata nggak kaleng-kaleng bro. Iya. Ini prosesor yang menurutku bagus sih. Bagus. Core Kuat, i5 14450HX. RTX 4050 nggak dipangkas ya TDP-nya. RAM-nya udah DDR5 16 GB, terus storage-nya 512 standar lah. Semua upgradable. Ya kan? Ini dia layarnya 100% sRGB, Oi, 165 Hz refresh rate, iya kan? Oi Pongo, Woi, Pongo. semangat terus. Ada loh Nitro loh. Ngapain aku beli lokal kalau ada Nitro loh, Cok? Up. Ya kan kita realistis aja lah. Gini loh, Pongo, Nitro V16 itu cakep banget. Kalau lu masih ngasih laptop 14 juta, layarnya belum 100% sRGB. Hahaha. Jadi nilai minusnya ada nggak sih Nitro V16 itu? Aduh, kok kayak LOQ ya? Mendekati sempurna di ya. harga 14 juta. Ini sulit. Ini masih ada kelebihan lain, Cuk. Apalagi tuh? Punya port Thunderbolt, RAM, SSD bisa di-upgrade. Itu fitur yang wajib lah laptop gaming ya kan. Wajib Ya. banget. Terus garansinya sama kayak Pongo. Pongo. Udah dihujat terus. Garansinya 3 tahun plus ADP. Acer Nitro V16 2024. Minusnya udah webcam 720p aja udah. Cukup itu aja. Iya, oke. Masuk nominasi keempat nih. Masih Acer lagi. Iya, karena ini adalah Tapi ini yang baru ya? Iya. Ini 2025 ya? Karena ini adalah Acer Nitro Lite 16. Kenapa ada Lite-nya? Apa? padahal nggak light banget ya. Karena ini lightnya di ininya bobot dan juga tipis tipis itu asli tipis. Jadi ini Lite bukan konotasinya negatif ya? Iya. Lite di sini tuh positif. Bukan ada yang dipangkas, tapi ada. Kata siapa nggak ada yang dipangkas? Ada ya? TDP-nya 55 watt. RTX 4050-nya tuh 55 Nggak full performance ya Nggak berarti full, ya? iya, Tapi nggak, wajar, RGB-nya. bobotnya ringan, Iya, bener. bodinya tipis, terus warna putih. Jarang-jarang ada laptop warna putih. Layarnya Ada lagi. Victus 27 juta mau kamu. Kalau ini 13,5 juta ya. 13,5 Acer juta. Nitro Lite 16 ini rekomend juga di harga segini. Ini webcamnya 1080p loh. Untuk sebuah laptop gaming. Wow. Wow. Layarnya desain. 180 Hz loh. Di atasnya Nitro V16. Light dari mana coba? Coba pikirkan secara logika ya. Ini lightnya dari mana? Ini lightnya dari mana? Coba. Logikanya coba. dipikirkan secara logika. Emang Warnanya agak lain sih, warna putih. Tapi memang nyari laptop warna putih, ya apalagi cuma laptop ini gaming, di susah. mid range cuma ini. Iya. Nah, kita balik lagi ke Nitro Lite 16. Sebenarnya Lite di sini kita udah bilang ini konotasinya positif bukan negatif karena dia tuh bobotnya tipis, ringan, bodinya putih, manis, layarnya 100% sRGB, 16 inci, terus refresh rate-nya bukan 144, bukan 165 tapi 180 Hz dan webcamnya 1080p, RAM bisa di-upgrade, 3 tahun garansi plus ADP, minusnya chargernya kecil sekali. 100 watt. 100 watt, nggak ada aplikasi utility. Oh, mungkin ini Lite-nya di sini kali. Iya, nggak ada Dia Nitro sama Sense. kayak nggak ada Nitro Nggak ada Sense-nya. Nitro Sense. Kalau Nitro V16 kan ada. Oh, dia V ya berarti ya harus ya. TGP-nya kecil 55 watt di sebuah 4050 ya, sayang sekali. Dan SSD cuma 1 slot. Oke, tapi RAM-nya bisa di-upgrade ya. Ya, RAM-nya sodium. Oke, itu dia nominasi keempat dari laptop 13 sampai 15 juta. Sekarang nominasi terakhir, nomor 5 ada Asus ZenBook A14. Nah, ini agak maksa. Tapi ini wajib sih. Karena apa? Ini tuh enteng banget. Enggak, ini dia salah kamar kali, Bro. Maksudnya? Salah kamar. Ini kan laptop gaming semua. Ini tiba-tiba ada Ultrabook Snapdragon lagi. 899. BTW, the nominasi 13 sampai 15 nggak ada yang pakai AMD prosesornya. Kemana dia semua? Kan ngomong-ngomong V16 kita pernah tes yang AMD-nya. Bahas lagi ZenBook A14. Di sini bukan AMD ternyata ya. Di sini Snapdragon, bro. Snapdragon. Iya. Snapdragon X1. Dan ini tuh laptop paling enteng yang pernah aku detek review. Dia bobotnya nggak sampai 900 gram. Iya. Build quality-nya dia seraluminium. Aluminium. Wah, Itu keramik aluminium ya. Tapi emang kayak mewah keramik, sih. Kayak keramik masjid, bre. Kayak keramik masjid ya. Iya. Lembut banget. Emang Yang pas feel-nya di- tuh nih. enak banget loh. Lu lebih mending megang laptop yang seraluminium atau metal? Ya aluminium lah. Seraluminium ya? Iya. Kayak enak gitu loh ya. Enak. Dipegang tuh kayak ada Sentuhannya. kalau di mobil tuh soft touch gitu. Soft touch, bener. Tapi soft kuat gitu loh.
Durability-nya oke, build quality premium gitu loh. Baterai life-nya ini gokil. sih. Snapdragon keunggulannya. Panelnya Walaupun belum 100% OLED sRGB, tapi tapi udah belum OLED tapi udah 100% sRGB. Tapi ya Nilai ini minus? minusnya udah pasti ini kan platform baru. Iya. ARM based gitu ya, terus belum terlalu optimal untuk software-software tertentu, tapi Game-game juga. udah mulai mereka optimasi. Premiere udah bisa, Bro. Iya, RAM SSD udah pasti nggak bisa di-upgrade karena ini ARM ya. Webcamnya udah 1080p dan cukup jernih setelah kita tes. Itu nilai minus sih webcam 1080p. Iya, karena ini ultrabook ya. Karena ultrabook itu dia harus mengutamakan sebuah webcam juga, perlu diutamakan baterai juga. Oke, kita tentukan aja. Ini hari sudah semakin malam. Laptop 13 sampai 15 juta pilihan Bro Alfian dari 5 nominasi tadi apa tuh? Iya, yang ini ya udah itu doang yang juara. Apa tuh? Ya udah langsung dari Mas Burhan Prefor Sumatera ya pilihannya Acer Nitro V16. BTW itu fan-nya V16 nggak seturbo V15 kok. Karena itu kan sebenarnya apa ya, pakai form factor-nya ini ya, Predator Predator. Helios. Iya, jadi kayak ini tuh istimewa sih dari Acer sih. Acer tuh kadang bikin laptop istimewa, cuma ya gitulah, ada yang dipangkas, adapternya dipangkas sih. Gitu loh. Kalau aku sama sih, kalau nggak Nitro Lite 16 ya Nitro V16 sih. Iya, Nitro Lite 16 juga. Gua loh yang pertama nggak sama, Cok. Nggak sama yang pertama. Cok, Bro. Nah, itu dia untuk rekomendasi laptop di harga 13 sampai 15 juta pilihan kita di Nitro V16. Pilihan kalian apa nih kira-kira nih? Coba komen. Coba komen. Itu dia untuk live streamingnya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan konten-konten seperti ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian, my first virgin half marathonku undur diri, dan juga Mas Burhan Prefor Sumatera juga pamit undur diri. sampai jumpa di rekomendasi-rekomendasi lainnya, bre. Bye-bye. Bye-bye.